memang cita-cita gue udah jadi musisi sih. Jadi nggak ada pilihan lain selain musisi. Pokoknya gue dulu cita-citanya tuh jadi gitaris. Gue pas hijrah ke Jakarta itu gue pengen kuliah, tapi nggak ada satupun universitas musik yang menerima gue. Bener aja lu. Iya. Masa gue harus mengalahkan Ariel Noah? Iya. Tapi kalau sama Dua Drum tuh tempat gue belajar lah. Pekerjaan menjadi musisi itu adalah pekerjaan paling enak di dunia. Wah, berat sih. Berat banget. Musiknya kayak dada. Nggak usah lalu jadi session player. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, gimana teman-teman? Udah nonton video-video sebelumnya? Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian dan juga memberikan inspirasi baru buat kalian ya teman-teman. Dan semoga teman-teman narasumber gua yang juga mostly adalah musisi dan juga pelaku industri musik bisa memberikan gambaran-gambaran baru buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share buat yang lain sehingga kita bisa saling berbagi, saling memberikan manfaat, dan saling memberikan inspirasi buat teman-teman. Oke, so enjoy this video. Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Yeah. Oke, halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, episode kali ini sangat ditunggu-tunggu karena ini juga menjadi salah satu top list dari requestan teman-teman Serundeng nih. So, di episode kali ini gue sudah kedatangan seorang drummer, seorang content creator, seorang ayah juga sekarang. Asik. Jadi di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Yo Iqbal. Hello guys, what's up yo? Oh, so English ya, right now. Yeah. Nah, lo lebih senang gue sekarang biasanya panggilnya Iqbal. Cuma kan orang-orang sosial media, teman-teman fans tim Yo Iqbal taunya Yo Iqbal. Dan lu juga udah ceritakan kenapa lu Yo Iqbal. Tapi kalau ngobrol lu lebih seneng dipanggil Bang Yo Iqbal, Bang Iqbal, atau Bang Muhammad. Jadi tuh selama nama gue Yo Iqbal tuh kan nama sosial media, nama digital gue. Asik. Oke, digital name. Kalau keseharian nih orang-orang yang udah kenal gue pasti manggilnya Iqbal. Cuman gue sering juga dipanggil Mas Yo. Oh, gitu. Ada juga Mas Yo ya? Suatu hari gue sama Yoyo Padi kan, Mas Yo nengok dua-duanya. Ternyata manggil Mas Yoyo. Komedi, ya soalnya kan lu lumayan terkenal dengan nama Yo Iqbal itu kan. Iya, itu nama digital, nama panggung lah. Tapi nama asli lu berarti Muhammad Iqbal? Iya. Doang? Muhammad Iqbal Michael Anderson. Aduh, mulai tambah-tambah ini nih. Itu ada di ini akte digital juga ya? Iya. Nah, Bal, gue bisa selalu nanya nih sama teman-teman teman-teman musisi lah, teman-teman narasumber gue. Kan orang tahu sekarang lu udah di sini nih posisinya nih, content creator, lu session. Iya. Lu juga drummer gitu. Nah, tapi orang tuh nggak tahu tuh lu memulai karir lu gimana. Nah, mungkin lu berkenalan dengan musiknya deh. Gimana waktu kecil? Gue tuh jarang deh ditanya-tanyain gini deh. Iya nih sekarang cuman. Biasanya gue nanyain orang. Nanyain orang ya. Sekarang lu yang gue tanya, gue gak mau tahu. Dan terus nanya serius lagi kan? Gak bercanda banget ini. Jadi gue kalau dibilang memulai karir itu gue berawal dari merantau. Oh, lu aslinya tuh dari? Iya, gue aslinya Kalimantan, Samarinda. Oh, Samarinda tuh Kalimantan Timur ya. Gue dari Kalimantan Timur. Memang cita-cita gue udah jadi musisi sih. Jadi nggak ada pilihan lain selain musisi. Dan gue berpikir dulu di Kalimantan kalau lu mau jadi musisi ya nggak bakal hidup lah. Iya. Jadi gue harus ke Jakarta. Oh gitu, mindset lu udah kayak gitu ya? Iya. Jadi gue emang ya udahlah, gue selesai SMA, dah gue ke Jakarta. Entah itu gue kuliah musik, entah itu gue les musik lagi, entah itu gue langsung berkarir gitu. Iya. Tapi gue nggak tahu gimana caranya. Oh iya sih, maksudnya apalagi kan dulu kan miskin informasi. Iya benar. Dan waktu itu Samarinda juga belum ada bandara ya kayak sekarang kan? Belum. Nah itu dia. Gue tuh dari Samarinda ke Jakarta dulu harus menempuh waktu kurang lebih naik darat itu 2 jam. Terus kemudian naik pesawat 2 jam lagi. Jadi 4 jam perjalanan. 4 jam perjalanan ya, gila. Untuk sampai ke Jakarta. Iya. Melewati hutan, gunung. Iya benar. Lu harus ke Balikpapan dulu ya? Iya, gue harus ke Balikpapan dulu. Setelah itu SMA, singkat cerita nih SMA, gue selesai tahun 2010, gue langsung ke Jakarta, hijrah, merantau. Ya gue pengen berkarir gitu di dunia musik.
Karena gue pengen jadi, dulu gue tuh pengen banget Target lo. kayak punya band lah. Iya, zaman dulu kan orang bercita-cita pengen jadi anak band kan, pengen Oh nge-band. iya, lihat Silon Seven gitu, lihat Peter Pan, Peter lihat. Pan, ya. Wah gila nih, gue harus begini nih. Akhirnya gue berangkat tuh bareng teman-teman gue. Oh satu band Satu berangkat. band dulu. Keren. Awalnya satu band kan. Terus gue dikontrak sama label, Oke. sama sebuah label. Dan 2010 itu gue langsung dapat label. Kan dulu kan label ya. Iya label, orang masih mencari label Bikin lah. demo segala Iya, macem. Terus diterima lah sama label itu. Terus akhirnya 2012 band itu bubar. Oh cuman 2 tahun doang ya tadi Iya. lu nyampe Jakarta. Jadi kita cuma pengen jalan-jalan aja sih. Jakarta. Liburan tuh vacation. Iya 2012 bandnya bubar. Dan gue harus stay di Jakarta. Karena gue kalau pulang ke kampung tuh malu. Malu ya, belum jadi apa-apa ya. Ya malu aja di sini. Tapi teman-teman lo yang lain Temen lanjutin gue apa? yang lain, alhamdulillah mereka balik ke kampung. Semuanya? Iya. Oh gila, cuman lu doang yang bertahan ya. Cuman gue doang yang gila di sini nih. Modal nekat ya. Ya semua harus berawal dari modal nekat sih. Iya benar-benar. Nah keren nih, tapi sebelumnya nih berarti lu dari awal kenal musik itu emang udah memilih drum sebagai instrumen lo? Gue tuh sebenarnya sukanya gitar, Deng. Oh oke, lu main gitar tuh umur pertama kali belajar gitar? Umur berapa Atau ya? kelas berapa gitu? Lupa gue. Pokoknya gue dulu cita-citanya tuh jadi gitaris. Oke. Cuman karena jadi keluarga gue tuh kan semuanya penikmat musik, tapi nggak ada yang bisa main musik. Oh oke. Nggak ada yang bisa main musik. Dan kemudian gue diarahkan untuk main drum. Gue dibeliin drum. Oh emang diarahkan orang tua? Iya, beliin stick drum. Oh, oke. Ya dan kebetulan memang drum itu buat anak kecil tuh seksi banget lah ya. Iya. Untuk dimainkan gitu. Daripada gitar. Oke. Ya udah, gue dibeliin drum. Akhirnya gue yang mau nggak mau kan tiap hari liatnya drum. Oh, namanya iya, anak iya. kecil gitu ya udah. Pukul-pukul. Main drum, pukul-pukul. Jadilah drummer beneran. Drummer beneran. Akhirnya lu memutuskan untuk ya udah nih, gue fight jadi drummer. Itu di umur berapa? Oh kalau Kelas itu, berapa? Kelas SMP? Jadi memang dari awal tuh gue udah nggak ada pilihan hidup selain main musik. Serius lo, pelajaran apa yang lu suka gitu di sekolah gitu nggak ada? Matematika bisa 1 tambah 1 2. Iya. Ini biasa kan orang gitu kan. Gak ada pilihan ya? Gak ada ya lu ya? Gak ada. Emang jadi keluarga gue kan semuanya penikmat musik. Jadi memang pas gue lahir itu udah disuruh jadi pemain musik. Oh oke. Iya pokoknya kalau cucu kita lahir kali ini kata kakek gue Iya. waktu itu ya. Dia harus jadi pemain musik. Oh ini udah ikhtiar dari Iya. kakek juga ya? Jadi emang dari kecil udah nggak bisa. Iya. Udah nggak punya pilihan Nggak punya lain. pilihan lain. Mau jadi pengusaha, mau jadi apa ya udah. Dokter, biasa kan anak kecil dokter, polisi. Dokter, polisi, nggak ada tuh tentara. gue nggak ada pilihan itu tuh dulu. Ya kalau ditanya cita-citamu jadi apa, jadi drummer dulu gue bilang ya. Langsung drummer ya? Jadi Keren. Wah ini juga gokil juga nih, gue juga baru tahu nih cerita ini nih. Nah terus habis itu, lu di sana tuh belajarnya otodidak atau les? Secara kan ini daerah kan, di daerah kan di sana. Iya. juga. Lu proses belajarnya itu gimana? Nah dulu di rumah gue itu tongkrongan anak musik lah kalau di Kalimantan. Dulu tongkrongan alat musik lagi. Anak musik. Dulu rumah gue di Kalimantan itu tongkrongan alat musik. Anjing lah, Diulang lagi. kan. Anak musik. Gak bisa serius lu kayaknya, dia harus sambil bercanda deh, slow deh. Dulu rumah gue di Kalimantan itu tongkrongan anak band. Jadi di situ tuh banyak anak band lah. Oke. Deng. Ya dari kecil itu memang gue udah deket banget sama dunia musik. Makanya itu tadi gue bilang nggak ada pilihan lain. Tadi pertanyaannya apa? Lu belajarnya gimana? Drumnya? belajarnya. Apa kalau les apa otodidak? Iya. Intronya panjang. Maaf, tadi baru intro. Komedi. Jadi gue pas masuk ke tahap belajar nih ya, Nah, itu belajarnya. sekitar umur 3 tahun. Ya, 3 tahun, 4 tahun lah. Oh, oke. Umur segitu. Tapi dulu tahap belajarnya itu bukan yang langsung belajar serius ya. Iya. Jadi memang di rumah gue sudah ada drum,
Terus ada panci-panci yang boleh gue pukul. Anjir. Udah setting ya? Iya, jadi itu tuh tahap belajarnya gue. Terus di tiap hari dicekokin CD dulu. Oh, CD, masih CD ya? Di play CD, konser, gue nonton. Wah, sambil makan atau sambil nonton konser. Terus setelah itu, sambil gue main drum gitu. Iya. Nah, dari situ kayaknya orang tua gue lihat, wah kayaknya nih anak suka nih. Iya. Akhirnya dipanggilin guru. Oh, akhirnya lo les? Les dulu. Nah, tapi gue kira tuh udah gitu. Wah, gue udah bisa main nih. Gue udah juara festival band di kampung gue nih. Tapi ternyata ada lagi tuh belajar di atas itu. Belajar di atas itu tuh gue diberangkatin ke Jakarta, kelas 5 SD. Oh, lu sempat ke Jakarta dulu? Iya, kelas 5 SD. Jadi gue dari kelas 5 SD sampai kelas 1 SMA itu gue bolak-balik untuk belajar drum di Jakarta. Oh gitu. Sama Om Gilang, sama banyak lah guru-guru drum yang gue favoritkan dulu. Pokoknya gue nyampe Jakarta nggak mau tahu, gue harus belajar sama Om Gilang dulu. Oke. Lu private dah tuh? Private sama Om Gilang, terus habis itu dulu ada sekolah musik namanya Farabi. Di Farabi itu gue banyak banget ketemu drummer di sana. Dan Farabi itu salah satu gue membuka otak gue, membuka mindset gue tuh untuk main drum tuh begini ya. Main drum tuh begitu ya. Kayak gitu sih. Iya. Berarti lu sampai senet itu ya, sampai bolak-balik Jakarta tuh untuk belajar ya? Jadi dulu gue punya libur sekolah setahun itu 2 bulan. Iya. Satu bulan bulan puasa dulu gue nggak sekolah. 1 bulan lagi itu liburan kenaikan kelas. Itu gue nggak sekolah. Ya udah 2 bulan itu dipakai buat belajar. Jakarta. Biar gue nggak nganggur. Iya. tapi maksudnya kan soalnya di daerah ya keterbatasan tenaga pengajar juga. Betul. Ya sudah mentok lah gitu. Iya. Ilmu gurunya udah mentok. Iya. Jadinya itu dia yang mengharuskan gue belajar ke Jakarta. Iya. Tadinya gue pas hijrah ke Jakarta itu gue pengen kuliah. Oh, oke. Tapi nggak ada satupun universitas musik yang menerima gue. Gue pikir lu udah mau jawab gini, ada satupun yang bisa gue terima ilmunya. Gue pikir gitu, ternyata lu nggak diterima ya? Tidak ada. Tapi lu coba di mana aja? Gue dulu coba ke IMI, gue nggak diterima karena waktu itu di IMI telat daftar ya. Oh, oke. Yang kedua gue ke IMD. Oke. Karena gue kalau nggak salah bacaan IMD, pokoknya gue nggak diterima aja. Gue lupa tuh karena emang bodoh kali gue. Kurang jazz loh. Setelah itu gue ke UNJ. Oh, UNJ. UNJ waktu itu daftarnya udah tutup. Telat. Oke, telat. IKJ juga. Oh, lumayan banyak juga nggak diterima. Karena gue bodoh kayaknya dulu. Enggak lah, emang jalan yang pasar tidak mengizinkan lu ke situ. Ya, dan alhamdulillah juga kayaknya gue nggak ke situ ya. Iya, kalau lu di UNJ lu udah jadi Pak Guru sih. Kita nggak ketemu lagi. Nah, tapi itu menarik sih perjalanan lu. Jadi setelah akhirnya lu memutuskan untuk ke Jakarta, dan gue pikir berat ya untuk lu izin ke keluarga lu, ternyata emang udah sangat tidak berat. Emang sudah disuruh malah ya, dijogrokin gitu ya. Iya, cuman waktu itu memang orang tua pengennya tetap kuliah. Oke. Kuliah musik pun oke, gitu kan. Iya. Cuman ya itulah, Tuhan berkata lain. Anjay. Nah, ya udah berarti selama di Jakarta 2 tahun tuh bersama si label itu. Band lu namanya apa sih dulu? Nama bandnya Coffee. Itu band orang Samarinda? Iya, ada 4 personil dulu. Oh, oke. Lu bikin demonya tuh di Jakarta apa di Samarinda? Di Samarinda. Oh, bikin demo dulu, sebar-sebar. Iya, sebar-sebar, keterima nih. Ya udah. Berangkat pas gue lulus SMA, berangkatlah band ini. Udah di pikiran gue tuh udah, wah anjir nih kayak Peter Pan nih kita. Bintang nih. Peter Pan nih kita pokoknya. Dulu patokan band Peter Pan. Iya, Peter Pan ya, zaman itu ya benar. Nah, tapi menurut lu nih, untuk kacamata lu sekarang, menurut lu waktu itu kenapa band lu tidak naik? Karena kenapa ya nggak naik ya? Kurang kali jampi-jampinya. Enggak. Bubar, Deng. Jadi baru rilis 1 single. Oke. Bubar. 1 single, terus kita udah mulai manggung tuh di pensi-pensi. Gue inget udah ada. Di Serang, ya itulah second city itulah.
Kita udah sempet main pensi tour segala macem. Setelah itu di tengah perjalanan bubar. Karena beda visi. Karena beda apa ya? Ya gue nggak bisa bilang di sini sih. Tapi yang jelas bubar. Oke. Bersyukur juga band itu bubar. Tapi di situ lu sebagai drummer kan? Ya dong. Soalnya gue pernah dengar ada isu lu pernah ada sebuah band yang lu jadi vokalis gitu. Itu di band apa tuh Bal kalau boleh tahu tuh? Jadi pecahan band gue itu. Oke. Si labelnya ini masih sayang lah Oke. sama band gue. Masih sayang banget. Aduh, kenapa sih lu harus bubar gitu. Ya udahlah gitu. Waktu itu sama band gue di sidang lah nih. Iya. Yaudah, siapa yang mau keluar, siapa yang mau balik, silakan. Dikasih kesempatan ya. Nah, waktu itu ada satu orang doang yang mau cabut, vokalisnya. Oh, oke. Karena dia mendapat tawaran kerjaan. Oke. Cabut. Tadi gue bilang nggak boleh bilang ya. Iya, lu cerita juga. Gimana sih lo? Ntar tuh bisa juga gue pancing. Dia caps. Iya. Udah ada 3 orang itu. Dan kita nggak ada vokalis nih gitu. Oke. Ya udah sambil cari vokalis lagi. Sambil Yang bikin. rekam guide-nya gue. Oh, oke. Yang rekam guide-nya gue. Jalan bertiga nih. Iya. Terus kata orang labelnya, ini vokalis siapa? Bagus nih. Ini aja yang nyanyi. Ya bener aja lu. Iya. Masa gue harus mengalahkan Ariel Noah? Iya. Akhirnya itu, gara-gara itu. Iya, akhirnya lu tahu nggak? Band itu tuh bertiga itu, jadi konsepnya yang kedua tuh memang beda jauh, live PA gitu. Oh. Jadi oke. akhirnya ya udah gue nggak mau, gue doang yang pindah instrumen, teman-teman yang gue yang lain juga pindah instrumen. Oh. Ya udah ya basisnya jadi DJ gitu. Oh gitu. Anjir. Yang pemain gitarnya waktu itu jadi basis juga, jadi gitaris, jadi dia lebih multi instrumental. Oh, lu nyanyi doang. Gue sempat manggung di Sound Renalin Makassar. Keren. Ngeri nggak? Jadi vokalis gue. Malu gue. Lu di depan gitu tuh ya gini. Malu gue tapi melihatkan video itu tidak Ada, lagi. tapi masih ada gak? Apa? Video ada di YouTube gak ya? Nggak ada. Namain lo apa kalau lu Gua tau? blok. Gua blok videonya kalau ada. Nama bandnya apa sih waktu itu? Nah, terus lu ganti nama band gak? Pas ganti konsep tuh? Oh ganti. Nama bandnya The Weeknd. Oh, The Weeknd sebelum ada The Weeknd itu ya? Iya. Jauh-jauh itu. Jauh banget ya? Jauh sebelum ada The Weeknd, gua duluan The Weeknd. Oh, oke. Tapi The Weeknd ini sukses, gua enggak. Oh gitu, tapi akhirnya lu jadi nyanyi ini ngeluarin satu single? Enggak sih. Jadi waktu itu tuh masih dites aja nih sama si label ini. belum sampai- Udah nih ini karena band baru kan. Kasih manggung dulu? Kasih manggung dulu. Kasih manggung dulu. Ditempa dulu, gua di karantina segala macem. Setelah itu mau rekaman nih. Oke. Guanya yang mundur. Kenapa lu mundur? Ya Bukan jiwa lo ya? bukan jiwa gua sih. Maksudnya mau dijanjiin sukses kayak apapun, tapi kalau misalnya lu nggak enak buat menjalani, itu bakal berat juga suatu hari. Iya benar. Itu quotes terselubung dari seorang Yo Iqbal. Iya, betul sekali. Jadi kalau buat gue sih, kalau gue nggak suka nih untuk menjalani sesuatu itu, ya gue pasti akan minggir. Oke, benar-benar. Jadi lu untuk memilih untuk ya meninggalkan hal yang mungkin menurut lu kayaknya bukan dulu banget lah. Betul. Nah setelah itu, berarti berat banget nih lu kan sebagai pendatang. Lu di Jakarta pas saat itu berarti udah lumayan kenal dong orang-orang. Udah, ya teman-teman. itu dari teman-teman label waktu itu, terus habis itu ya sering lah diajak nongkrong ke acara musik. Ya, akhirnya jadi, ya alhamdulillah sih jalan gue tuh gampang banget, Deng. Oh oke. Bisa dibilang gampang banget ya? Gampang banget. Teman-teman gue yang dari dulu gue sekolah musik itu, Ya, ya gue udah punya tabungan temen lah teman ya. kesini. Jadi gue ke Jakarta nggak sendirian Iya. waktu itu. Udah ada lah ya, channel-channelnya udah ada lah ya. Yes. Nah setelah bubar, lu di mindset lu apa saat itu? Kan masih banyak orang, menurut gue ya, banyak teman-teman musisi juga, apalagi yang dari daerah, kadang kalahnya di mindset kan. Jadi kayak Dan aduh, mental juga. Dan mental juga benar. Jadi kayak gue mau ngapain ya? Apalagi kayak lu bilang nih, tiba-tiba datang ke Jakarta dengan mental anak band, terus bubar, itu kan pukulan yang sangat luar biasa biasanya kan? Ya, gue di Jakarta itu beruntung punya om. Oke. Gue beruntung punya om. Om gue tuh basis di sini. Dia, cuman gini, om gue bilang, lo di Jakarta harus mandiri, harus bisa berdiri sendiri nantinya. Karena nggak selamanya lo ada sama gue. Oh ini tapi lu tinggal sama dia berarti?
Ya, setelah itu? akhirnya tinggal sama gue. Tinggal sama dia. gue. Tinggal sama dia. Akhirnya gue tinggal sama om gue. Hmm. Setelah gue bubar sama band gue kan, ya mau tinggal di mana lagi gue? Iya. Kalau nggak ada dia, gembel gue di Jakarta. Iya juga sih. Ya udah, akhirnya gue tinggal sama om gue. Disitulah gue mendapatkan jalan yang benar kayaknya ya. Iya, ya, hidayah ya. Sama gue lagi kan. Ayo dong. mau serius tuh susah ya. Akhirnya sama om gue itu dikasih pelajaran musik lagi sama dia. Terus waktu itu dia punya kenalan banyak musisi, tapi gue sering diajak kalau dia manggung kemana, kalau dia rekaman di mana diajak. Di situ gue dikasih kesempatan kenalan ya. Lu harus kenalan sama musisi ABCD di sini. Ya udah, itu udah jadi usaha gue sendiri tuh. Iya. Untuk kenalan. Ya pede lah. Jadi emang itu tuh penting ternyata ya. Iya. Kalau mungkin gue membawa ngandelin om gue, mungkin gue nggak inilah ya. Seluas sekarang lah. Iya, nggak seberani itu mungkin ya, deket sama orang gitu. Ya, gue merasakan banget ya jadi orang daerah, terus pengen kenal idola-idolanya di Jakarta kan. Itu gila, butuh mental yang... Benar-benar. Lu biasa lihat di TV doang. Iya, beneran. Tiba-tiba ada di depan mata lo gitu si musisi ABCD itu butuh. It's their anniversary, it's coming. Anniversary deh. Nah, itu kan berarti untung ada om lu ya. Om lu tuh siapa namanya nih? Om Bintang. Om Bintang Indriarto. Oh, itu lu om lu ya? Oh, oke. Berarti lu sama Kevin sepupuan? Ya. Oh, gitu. Oh, berarti ya musisi senior, tapi berarti dengan petuah-petuah yang benar ya, karena kan beliau udah melewati asam garam juga nih dunia musik Indonesia. Nah, orang yang pertama kali menurut lu berjasa selain Om Bintang ya, yang berjasa dalam perjalanan karir lu? Dalam perjalanan karir gua, Mas Fadly Padi dan Rindra Padi. Kenapa tuh? Jadi gini ceritanya, itu gue suatu hari di studio om gue lagi makan nasi goreng. Lagi ada orang juga di sebelah gue makan nasi goreng. Terus gue tanya, Mas, habis belajar bass ya? Iya katanya. Oh gitu. Kerja Mas? Enggak, saya ngeband gitu, kata Masnya ini. Oh, terus Masnya bilang, kamu main drum? Iya gitu. Oh, oke. Terus ngobrol panjang, gue tanya, bandnya apa Mas? Padi. Nggak tahu tuh ya Rindra Padi. Mas Rindra ini. Tapi lu pede juga ya, jago ngobrol itu udah pede banget ya. Di situ kali ya skill gue dilatih. Iya, dilatih ya di situ ya. Iya, oh gitu. Kalau dulu kan lu nggak bisa ngobrol lewat direct message sama idola lu. Iya. Kalau sekarang kan gampang banget. Gampang banget, tuh tinggal DM aja bang, balas bang gitu ya. Iya, kalau dibalas ya, syukur. Tapi kalau dulu nggak bisa, lu harus ketemu langsung nih kayak begini. Benar. Cuma bisa lihat di TV, dengar di radio gitu ya. Terus gitu, dulu, nah setelah itu dia ngajakin gue untuk main. Oh, oke. Cuman waktu itu genjam-genjam dulu lah kita katanya. Oh iya. Waktu itu Padi juga lagi vakum lah statusnya. Oh udah vakum, pas vakum ya. Lagi vakum, lagi tidak jalan lah. Iya. Terus? Setelah itu ya udah gue ketemu Mas Fadly Padi, anjir itu grogi banget gue. Karena lu udah sering lihat di TV ya. Iyalah, gue nonton dulu konsernya di lapangan. Kalau Padi manggung di Samarinda, nonton gue dulu, mosing-mosing. Tiba-tiba bisa ngejam bareng, anjir, apaan nih? Iya. Gitu ya, mereka lah yang akhirnya bikin project band, terus Mas Fadly sempet bikin solo album. Iya. Gue diajak, ya itu sebuah anugerah menurut gue itu. Berarti itu salah satu salah satu titik lo ya untuk memulai karir lo yang lebih gede lagi ya. Betul. Oke, nah habis dari Mas Fadly dan Mas Rindra, tapi lucu juga sih ya. Tapi karena dulu ya namanya biasa vokalis lebih orang lebih kenal ya dibandingin belakang layar ya. Pasti. Nah setelah itu gimana caranya lu akhirnya memasuki dunia session ceritanya? Ya setelah gue berkesempatan pertama kali main sama artis Mas Fadly Padi itu pertama kali.
itu tuh gue cuman bisa berdoa ya, mudahan gue ditemukan sama Artis lain. enggak, mudahan gue ditemukan sama karir yang baik. Oh, oke. Karir yang baik dan semakin baik. Ih, ternyata lu wise juga ya di tengah Alhamdulillah. kekacauan lo yang zaman itu. Di zaman itu ya. Gue ditemukan, ya akhirnya dari situ gue ditemukan sama Mas Tohpati, Mas Bujana, Mbak Trisum, lo tau? Iya, tahu Trisum. Nah itu gue main sama Trisum loh, sempet. Oh, iya, sempat ya? Gara-gara diajak sama Balawan, Beli Balawan. Oke. Lo kenal Beli Balawan dulu? Kenal sama Beli Balawan. Gue waktu itu main sama Om Doni Suhendra. Ini ada cerita lucu juga. Oh ya. Jadi gue tuh nggak paham sama musik jazz. Oke, sebenarnya ya. Bodoh banget gue drummer metal loh, drummer rock. Oke, ya. Terus habis itu gue biasanya kan main sama Mas Fadli ya gampang lah ya, lagunya pop rock lah ya. Iya. Setelah itu gue diajak sama Mas Trisam, Beli Balawan. Oke. Anjir, gue nggak punya, ya gue buta banget sama musik jazz. Tapi gue pikir ini kesempatan, nggak datang 2 kali. Oke. Ya, Gue terima lah tawaran itu. Lo sikat aja ya. Sikat aja. Wah, itu deng, gila sih keringetan gue nih. Rasanya kayak abis ikut olimpiade. Itu lo main acara apa? Acara apa waktu itu? Konser atau Enggak. ngisi? Trisam waktu itu acara jazz festival Oh, di oke. JCC. Oke. Iya, Trisam waktu itu acara di JCC. Dan itu Jazz pertama kali lo Festival. main musik jazz lah? Pertama kali. Sebelumnya sih pernah ya sama om gue ya. Iya. Cuman kalau sama om gue kan masih bisa dikasih tahu Dikasih ya. tahu ya. Ini bagian ini, lu mainnya gini gitu. Iya. Tapi kalau sama orang kan beda lagi Beda, iya. adrenalinnya. Itu salah satu tawaran tergila yang pernah gue ambil sih. Gue nggak tahu musik jazz kayak gimana, tapi udah main sama 3 gitar hero. Iya, benar-benar. Ya udah, Itu sikat gokil ya. aja. Dan sebulan sebelumnya tuh gue nonton Trisam launching di Rolling Stones, drummernya Cas Mantri. Oh, lu bang udah Dan nonton? sebulan kemudiannya gue main sama mereka. Oh, iya. Anjis, gila. Seindah itulah. Iya, itu seindah itu tuh dunia musik ya. Betul. Kalau yang Om Doni itu gimana ceritanya? Kalau Om Doni Suhendra itu juga sama, gue nggak. Expect juga. Ya itu karena sama om gue. Oh, oke. Ya, waktu itu gue lupa ceritanya kayak apa, tapi yang jelas itu dari om gue tuh. Jadi waktu itu Om Doni Suhendra lagi main kalau nggak salah ke studio gue, terus kita jamming. Setelah itu, wah boleh nih drummer keponakan lo, katanya. Oh, gitu. Ya udah pakai aja, kata om gue gitu. Ya akhirnya main lah sama Om Doni Suhendra, diajak rekaman pula main jazz. Oke, iya. Yang sekali lagi gue juga nggak terlalu paham itu musik jazz kayak apa. Iya. Tapi ya itulah, gue mikirnya ini kesempatan nggak datang 2 kali. Dan gue kalau terima kesempatan ini, kesempatan yang selanjutnya pasti akan indah semua. Anjir, iya betul. Keren, gila. Ternyata perjalanan lu lumayan ini ya, menarik ya. Oh iya. Sangat menarik ya. Saya membentuk karakter lu yang kayak Ini sekarang. kalau dibikin film, Jadi film seri ya bisa berapa FTV. season? Oh, gue pikir Netflix. Nah, terus kan di tahun berapa tuh lu sempat bikin project bersama seorang drummer muda ya, siapa namanya? Yandi Anda Putra. yoi, Yandi Anda Putra itu tetangga gua. Oh, itu tetangga lo. Yes, tetangga Lu kenal gua. Yandi itu sebenarnya di mana awalnya? Tetangga. Oh, benar kita kenal gara-gara di rumah. Dari 2000 berapa ya? 2013 atau 2014 ya kenal Yandi ya? Oke. Sekitar tahun segitulah. Kebetulan gue menyewa rumah di daerah situ. Ke rumah Yandi. Dan gue main di sebuah acara waktu Oke. itu. Acaranya Om Kinan Nasution. Solo drum lah nih, ada part solo drum. Nah drummer satunya katanya, aduh nih Yandi namanya Yandi. Yandi siapa? Gue bilang gitu ya. Terus ya udahlah, ketemu di latihan. Disitulah ketemu Yandi pertama kali. Nah setelah ketemu Yandi pertama kali, nanya-nanya dong rumahnya di mana. Loh, kayaknya sama rumahnya. Dekat nih kayaknya. Oh gitu. Ya, gue blog ini. Oh ya gue di jalan sebelah sini. Oh, iya. dekat nih. Ya udah dari situlah
gue sering main ke rumah Yandi. Di rumah Yandi kebetulan ada studio kan. Iya. Jadi studio itu jadi tempat kita nongkrong, tempat kita gedebak-gedebuk lah. Iya, sharing sama drummer ya. Iya. Nah akhirnya dari permainan gue ke rumah Yandi, teman-teman lain tuh pada ke situ juga. Oh, sering. iya. Jadinya ada perkumpulan. Ada perkumpulan lah di studio rumah itu. Yandi. Jadi ya sering nongkrong lah kita di komplek itu. Iya. Ternyata ada musisi ini di komplek ini ada juga. Wah jadi rame. Iya. Gitu Gitu. ya. Terus akhirnya memutuskan untuk membentuk Dua Drum itu kan sebuah konsep yang spektakuler ya zaman itu ya, karena jarang atau mungkin belum ada di Indonesia yang besar kali show Dua Drum nempel gitu. Gak ada. Ya sih. Itu awalnya gimana tuh idenya tuh? Idenya jadi 2015 itu emang gue pengennya bikin solo album. Oh Tapi sebenarnya lu udah pengen ya? karena gue gak ada ide sih. Oh baru Yandi pengen. pun juga pengen bikin gue pengen bikin gitu, iseng-iseng. Cuman gue pikir, aduh kalau bikin solo drum album lagi biasa aja kayaknya gitu. Iya, udah banyak lah. Apa ya, hal apa nih yang sudah kita lakukan nih? Udah yang bikin Dua Drum aja yuk gitu. Oh, oke. Bikin, sering, karena memang gue sama Yandi sering tanpa disadari tuh sering ngejam. Main bareng gitu ya? Jadi gue udah hafal gitu. Oh Iya, dia kemana, gue kemana, udah hafal. Iya. Ya udah akhirnya si Dua Drum ini terjadilah di tahun 2015. Terbentuklah. 2015 dengan sudah proses itu 1 tahun latihannya. Latihan setahun ya? Karena itu udah tetangga. Iya sih, jadi kayak nongkrong aja ya? Iya, gue tinggal jalan kaki ke rumah Yandi. Iya, benar. Gitu, jadi nggak ada effortnya, Deng. Iya. Nggak ada effortnya. Mau sekarang yuk, ayo sekarang, gitu. Mau nggak ada lagi, nggak bisa gue sekarang, nggak ada gitu. Iya. Waktu itu juga mungkin karena kita berdua belum sibuk-sibuk Sibuk-sibuk amat banget kali. ya. Jadi mau sekarang pun, ayo jadi sekarang. Iya. Gitu. Zaman Jadi, itu lu udah session? Masih session artis gitu? udah tapi belum banyak. Belum banyak, oh, oke. Belum komersil kali ya. Apa sih maksudnya belum komersil? Oh jadi iya, maksudnya waktu lowongnya masih banyak, lumayan banyak. Oh iya, sangat. Mungkin seminggu dulu sekali manggungnya, seminggu 2 kali. Iya. Jadi 5 hari, 4 hari gitu kita pakai buat itu dia bersenang-senang lah di dalam studio. Iya. Bikin rilis 1 album, judulnya Bergerak. Sempat manggung juga Iya, ke berapa? Malaysia, ke beberapa kota di Indonesia, lumayan lah. Iya. Dan itu rata-rata band Dua Drum itu masuk ke kategori jazz ya, maksudnya main di jazz festival gitu kan? Ya, manggung di Banyak jazz kan? Festival, terus kita pernah manggung di Gathering juga, terus kita random lah pokoknya kalau sama Dua Drum tuh. Ya seru sih, seru ya. banget. Nah yang menarik soal Dua Drum nih, ketika mungkin kalau ke teman-teman yang belum lihat boleh cek di YouTube, ada kan Ya, performance Dua Drum di YouTube. Nah kalau buat gue yang menarik adalah pada saat performance kalian ya, selain dua orang drummer main bareng ya, itu adalah konsep yang cukup menarik. Ada satu lagi yang buat gue menarik, Bal. apaan? Lu di situ jadi kayak MC. Jadi karena lu ada vokalis kan yang untuk featuring kan, ada beberapa lagu yang lu featuring vokalis gitu kan. Ya. Cuman kebanyakan bacotnya lu kan. Oh iya pasti. Itu gimana, maksudnya lu kan tipikal yang maksudnya lu dari orang daerah, terus akhirnya lu memberanikan diri untuk ngomong di depan banyak orang. Dan Jadi kayaknya itu, gue pertama kali lihat lu di Jazz Traffic deh, kalau yang lihat live ya. ya. Itu Jadi gimana itu ceritanya? sebenarnya Dua Drum tuh lumayan tempat gue belajar segala hal lebih luas lagi Oke, deh. gak hanya musik ya? Enggak, gue belajar industrinya. Karena kan gue punya karya nih. Gimana sih karya gue bisa sampai kedengeran? Oh, oke. Yang tadinya kita session player itu ya udah gue tinggal ngulik lagu, main. Beres. Tapi kalau sama Dua Drum tuh tempat gue belajar lah. Gue belajar ke industrinya, gimana cara mempromosikan karya gue. Oke. Terus gimana cara gue bisa dapat manggung. Iya. Karena semua kita handle sendiri waktu itu. Gak ada manajemen ya? Gak ada. Emang sengaja karena kita pengen belajar. Terus belum lagi masalah teknis rekaman, ribet banget. Iya. Dan satu lagi sama Dua Drum itu kita sampai belajar public speaking, Oh, oke. belajar ngomong. Ya itu makanya ya lu bisa ngomong, Yandi juga ngomong ya. Yes, jadi gue sama Yandi sama
tim dua drum lah dulu kita nyebutnya. Itu kita belajar public speaking, belajar ngomong. Dulu gue sama Yandi tuh kalau ngomong di kamera tuh agak-agak blow on. Jangan kan gitu ya. Iya. Gue yang lebih mikir lagi, ini kalau manggung gimana ngomongnya ya? Iya. Nyapa penontonnya gimana ya? Asu gitu. Ya udahlah, Yan kita belajar aja lah public speaking gitu. Kita bayar nih, gurunya sudah datang ke sini. Ya udah. Oke. Akhirnya sama guru kita itu kita belajar public speaking selama 3 bulan waktu itu. Ya udah, akhirnya lebih pede gitu buat ngomong, buat menghadapi orang, buat ngelihat orang itu kayak apa. Oh gitu. Oh jadi di balik itu kalian belajar ya? Belajar. Keren. Kalau nggak belajar kita bodoh nanti. Benar-benar. Nah ini bagus banget nih masukan buat teman-teman nih. Jadi emang dalam musik, dunia musik tuh nggak hanya musiknya juga ya. Kadang kita juga harus mempelajari hal-hal yang menopang musik itu sendiri gitu. Salah satunya tadi. Betul. Karena kita di dunia ini pekerjaan itu perhubungannya lewat komunikasi. Benar, setuju. Kalau komunikasi lu nggak baik atau nggak lancar atau nggak sopan, ya bye-bye. Iya benar. Kadang kan ada mindset teman-teman musisi lah. Mungkin nggak banyak tapi pasti ada yang mikirnya kan ya udah main musik pokoknya musik aja, pokoknya gue jago. Enggak. Gue pasti bisa kerja. Walaupun jadi kadang mengesampingkan lah hal itu, mengesampingkan cara ngomong yang baik, bergaul yang baik gitu kan. Kadang bodo amat deh, gue sombong aja, walaupun Iqbal juga sombong ya. Pasti. Enggak. Nah, tapi itu bagus banget, itu bisa jadi masukan juga buat teman-teman. Ternyata seorang Iqbal dan juga Yandi, mereka sampai niat untuk belajar public speaking loh, demi mempertajam performance mereka ya. Betul sekali. Keren betul. banget. Karena emang gue mikirnya gue nggak selalu di belakang. Suatu hari gue pasti akan di depan. Sedap, tercapai di 2000. Makanya gue harus belajar gitu, harus mempersiapkan segalanya. Ketika gue udah bisa, ya gue udah siap gitu. Ya, gue ya. udah punya pelurunya. Ada kesempatannya ternyata lu udah siap gitu ya. Betul sekali. Keren. Nah, pasti dua drum juga deh. Pokoknya proses dari dua drum terus akhirnya lu jadi session artis-artis ternama di Indonesia lah. Itu ini mungkin gua nggak tahu nih teman-teman banyak yang tahu apa enggak ya. Cuma di kalangan teman-teman musisi kan lu sering dikatain katro lah. Lu pecicilan gitu kan. Lu ini maksud gue itu image yang sengaja lu bangun atau emang lu begitu orangnya atau emang lu punya dua kepribadian yang gue bisa kalau lagi serius gue bisa, kalau gue lagi selengean juga gue bisa. Itu kayaknya natural, Deng. Itu emang lu ya? Itu kayaknya natural sih. Gue nggak pernah dibentuk kayak gimana pun ya. Jadi ya meskipun gue belajar public speaking gitu ya waktu itu ya, karena itu memang bener-bener semuanya apa ya, dari situ tuh gue belajar memahami keadaan. Oh ini keadaannya lagi santai nih. Oh, oke. Ya udah, gue akan santai gitu. Terus, oh ini keadaannya lagi tegang nih. Ya udah, gue harus kayak gimana tuh? Serius gitu. Harus begini. Nah itu keuntungan gue belajar public speaking ya waktu itu ya. Iya. Cuman sih kalau sama teman-teman gue ya nggak ada yang gue bikin gitu, nggak ada yang gue buat karena memang gimana caranya kehadiran gue itu harus membuat teman-teman gue semua senang. Ah, gila. Minum dulu, Deng. Iya, aduh. Jangan itu dong, yang itu aja. Gila, keren banget Iqbal. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman juga. Amin. Dan memberikan masukan buat teman-teman di rumah. Nah, Bal, ini ada satu pertanyaan yang beberapa tayangan gue kemarin ada beberapa yang nanya di komen. Apa itu? Dan ini gue juga tanya ke beberapa teman-teman session di. Karena banyak, kalau kata lu tadi, zaman lu kan, atau zaman kita lah, gue juga pengen begitu bermusik pengennya jadi anak band, mimpinya. Ya kan? Karena patokan anak band. Nah kalau zaman sekarang kan orang mimpinya jadi session player nih. Mostly. Nah banyak yang suka nanya, cara-cara atau kiat-kiat untuk menjadi session player apa sih? Apalagi lu kan pendatang nih, mungkin akan lebih spesifik atau lebih sesuai dengan teman-teman yang dari daerah gitu. Wah, berat sih. Berat banget. Terus kayak dada. Nggak usah lalu jadi session player. Buktinya sekarang. Bercanda. Nah, buktinya sekarang lu juga merambah dunia lain. Bercanda. Gue tuh kalau ditanya begini, gue juga bingung jawabnya sih sebenarnya gimana caranya jadi session player. Karena gue juga nggak kepikiran dulu jadi session player. Jadi menurut gue ikutin aja prosesnya.
Simple ya. Ikutin aja prosesnya. Dan lo harus belajar terus. Itu dia. Yang paling penting tuh lo harus belajar. Karena menurut gue begini nih. Ini sekarang eranya jauh banget beda ya. Iya, iya. Jauh banget bedanya sama era gue dulu. Era gue dulu ingin menjadi musisi itu beda banget sama yang sekarang. Menurut gue ya itu tadi. Lo harus belajar. Belajar gimana caranya sih beradaptasi untuk menjadi session player sama teman-teman yang sudah berkarir di industri ini. Karena memang mungkin kalau gue kasih tahu tips-tipsnya nggak relevan juga kali, Deng. Iya. Nggak relevan juga. Kayak dulu gue sering datang ke kafe untuk ngejam. Akhirnya gue dilihat sama teman-teman di situ. Sekarang kafe gimana? Online semua konsernya. Iya. Lu mau komen, belum tentu kebaca komennya. Iya, benar. Gitu, jadi belum tentu relevan. Makanya itu gue bilang, lu siap nggak untuk berproses dan belajar untuk lu bisa jadi session player yang banyak dikenal orang. Gitu. Intinya itu sih. Ih, keren. Singkat, padat, dan jelas. Gila, tidak bertele-tele. Yo Iqbal, Presiden 2045. 2045. Nah, terus sekarang lu udah merambah dunia content creator. Itu awalnya gimana, Bal? Apakah memang lu udah lu udah mempersiapkan dari beberapa tahun sebelumnya? Lu udah meramalkan bahwa wah kayaknya konten bakal naik nih? Enggak. Justru gue itu mencari hobi dulu. Oh, oke. 2011 sejak gue merantau lah ke Jakarta, gue mencari hobi. Anjir, drum ini gue ngerasanya udah bukan hobi buat gue. Ngapain lagi gue ya gitu. Iya. Karena drum ini pelan-pelan nanti gue bayangkan tuh udah jadi pekerjaan nih. Udah menjadi rutinitas buat gue gitu. Dan gue udah menghasilkan nih. Iya. Challenge apa lagi kira-kira yang harus gue cari gitu. Oke. Untuk gue nanti akan biar nggak bosan. Bosan, ya. Gitu. Padahal waktu itu jadi drummer juga belum sukses. Iya, 2012 itu lu baru banget ya. Baru banget mau nge-band gitu. Tapi udah kebayang iya, gitu. Iya, udah kebayang ya. Iya ya, tour nanti. Oh, manggung. Oh, sedap. Oh, oke lah gitu. Visioner ya. Ngapain lagi ya abis itu ya? Yes. Mungkin 2 tahun, 3 tahun gue bosen nih gitu. Nah, Akhirnya gue nemu lah. Seru juga nih ya. Video. oh, oke. Editing video seru juga nih ya. Akhirnya gue beli kamera dulu harganya 500.000. Oh, oke. Beli handphone gue masih BlackBerry dulu. Oh iya, masih zaman BlackBerry ya. Pakai BlackBerry gitu. Oh, lu video-videoin bikin. Terus pakai kamera. Gue beli laptop dulu. Oke. Laptop Acer. Oke. Yang sekali masuk video tuh loadingnya, waduh lama banget, ya Allah gitu. Iya. Yang penting ada dulu ya. Ya udah, habis dari situ gue ngeliatnya, ini kayaknya seru banget sih nih bikin video. Oh, Justru YouTube dulu gue belum kenal, apalagi Instagram. Ya belum Facebook ada. juga dulu Facebook lah. tempat jadi celah-celahan gue dulu kalau Facebook. Oh iya. Sama teman-teman gue SMA, SMP gitu. Jadi nggak tahu gue dulu cara mengelola sosial media gitu, nggak kepikiran. Pokoknya bikin video bikin aja. Dari situ gue belajar bikin video drum yang bagus kayak gimana sih. Oh, oke. Karena kalau drum tuh lumayan susah kan. Audionya gimana nih nangkepnya. Itu belajar dulu, berproses gue. Sampai akhirnya ketemu Yandi yang memang juga dia suka. Suka juga. Di dunia video. Nah jadi berdua Yandi tuh emang pas banget. Oh, oke. Kita suka drum, kita juga suka video. Oh, oke. Udah belajar lagi sama Yandi. Ngulik lagi bareng Yandi, ketemu temennya. Ya dari situ akhirnya belajar sosial media. Iya. Itu menurut gue tuh 2 hal yang berbeda. Lu mengelola sosial media sama satu lagi belajar teknis merekamnya. Iya. Itu 2 hal yang berbeda. Jauh. Ya kalau dibilang terjun jadi konten kreator gimana ya? Masalahnya gue tuh nggak pernah merasa jadi konten kreator. Tapi kan lu bikin terus. Iya, gue nggak pernah merasa sih, Deng, jadi konten kreator gitu. Ya, jadi sebenarnya yang jadi pikiran awal utama gue kenapa gue harus bikin konten, karena gue gini, dulu gue merasa 2010 tuh kita informasi tentang musik tuh miskin banget. Iya, betul. Miskin, aduh, gue gimana ya harus promosi
Ya. Harus gimana cara orang tahu gue biar gue ini drummer, gue bagus mainnya. Iya. Gue bisa mainin lagu A B C D gitu. Iya. Ya udah, akhirnya gue belajar lah dari situ. Wah, kayaknya gue harus terjun ke dunia konten kreator nih. Biar teman-teman di sana yang mungkin punya cita-cita jadi musisi, atau ibu bapak yang pengen anaknya jadi musisi, atau buat teman-teman yang pengen hijrah ke Jakarta. Terus ya itulah segala experience gua, segala ilmu yang sudah gua tahu, gua akan share di sini. Iya. Itu tujuan gua pertamanya, bikin konten. Bikin konten. Itu tujuan gua pertamanya. Ya akhirnya bikinlah gue 2018 Drum and Drum. Oke, itu pertamanya. 2018 ada channel. itu gue bikin emailnya dulu. Oh, bikin emailnya dulu. belum tahu akan jadi apa Drum and Drum itu. Bikin aja lah dulu. Oh, oke. 2018 gitu. Media pertamanya YouTube, terus kemudian Instagram. Baru Instagram. Yes. Jadi belum tahu akan jadi apa Drum and Drum dulu. Tapi konsepnya konten awal lo emang main drum doang. Awalnya iya. Lo main drum gitu. Iya, karena ilmu yang gue bisa itu main drum. Oke. Dan ya udah, gue bikin lah itu konten drum. Karena dulu konten drum lesson, konten belajar drum yang bahasa Indonesia itu nol. Benar. Banyak kan dari luar. Nol. Ada gitu. Cuman nggak tahu benar apa salah. Terus experience dari seorang itu juga tidak pernah dilihatkan kalau dia itu siapa. Ya jadi orang-orang mau belajar itu kan sekarang tuh mesti, dia ini siapa? Siapa ya. Dia ini apa gitu. Layak untuk dipelajarin nggak ya gitu. Nggak harus yang dia main sama artis, nggak harus. Menurut gue kalau misalnya lu punya gue punya pendidikan, punya skill atau pengetahuannya di Amerika gitu misalnya ya. Itu kan mesti diliatin karena suatu hari itu untuk certified nih orang untuk ngajarin gue. Benar. Iya, dulu itu belum ada ya zaman itu. Belum. Ada cuman kayak masih belum belum percaya gitu orang-orang. Emang iya gitu. Ya. Nggak kayak di luar ya, kalau di luar kan anjir drummernya Michael Jackson, drummernya siapa, bikin tutor gitu. Kita udah tahu gitu. Oh gitu ya, jadi itu salah satu visi lo untuk membuat konten drum itu ya. Iya. Benar-benar sangat mulia sekali. Dan akhirnya sekarang di tahun 2020-2021 itu tercapai lah. Maksudnya keinginan lo banyak banget kan, jadi teman-teman di rumah, di daerah jadi terinspirasi gara-gara konten lo gitu. Apalagi drummer-drummer lah banyak kan. Alhamdulillah seperti itu bang. Itu drummer daerah, drummer nggak usah di daerah deh, kadang di Jakarta pun juga masih banyak teman-teman yang sebenarnya pengen bermusik, cuman kadang bingung tuh. Gue start dari mana ya? Gue mulai cari kenalannya dari mana ya gitu kan. Betul. Kalau zaman kita mungkin masih banyak komunitas, masih banyak ya kafe-kafe jazz, jamming deh, yang kafe-kafe gitu. Iya. Nggak hanya jazz kan, rock juga ada komunitas sendiri, blues ada komunitas sendiri. Iya. Kalau zaman sekarang, mostly orang udah cari dia di Instagram deh. Iya. Cari drummer, coba cari di Instagram. Makanya itu udah beda gitu. Iya, tipsnya tuh udah beda. Iya, benar. Itu kalau tips dari gue itu tadi, kalau menjadi musisi, ya lo harus bisa berproses sama belajar. Belajar ya. Keren. Nah terus lo ke depannya bakal apa lagi nih yang sudah lo rencana untuk beberapa tahun ke depan nih? Sebagai Yo Iqbal ya? Alhamdulillah sih rencana banyak, tapi tinggal jalani aja lagi. Ya sekarang sih emang gue lagi fokus utama gue di Drum and Drum ini. Gue membangun Drum and Drum ini. Terus ya masih banyak sebenarnya rencana besar Drum and Drum dan mimpi-mimpi besar Drum and Drum yang belum dijalankan. Ya semoga aja ke depan akan bisa terwujud semua. Lagi ya? Pelan-pelan lah satu persatu. Iya. Sebagai seorang musisi, lo apakah berkeinginan juga untuk bikin karya lo sendiri ya? Single lo sendiri gitu? Entah lo nyanyi, entah lo main drum aja? Kepengen sih, Deng. Ada juga itu ya? Tapi masih lagi proses juga. Oh, sudah dalam pengerjaan? Lagi proses niatnya. Tapi memang paling susah itu, iya benar. Tapi yang paling susah itu kan, niat dulu tuh, niatnya paling susah. Niat aja dulu. Iya. Ya maksudnya kan kalau kata orang-orang, ya musisi dilihat dari karyanya. Walaupun ya Drum and Drum itu menurut gue itu adalah salah satu karya lu juga gitu. Amin. Iya karya kan sekarang banyak banget, ya benar. Nggak cuma lagu, nggak cuma gitu. film. Iya benar.
Ya apapun yang bermanfaat, kalau menurut gue sih apapun yang bisa membawa manfaat dan berimpact banyak buat banyak orang itu bisa dibilang karya. Ya benar. Ya. Setuju gue, setuju. Keren. Iqbal, ya Iqbal, mantap banget. Ya. Mungkin terakhir Bal, sebelum kita mengakhiri obrolan yang cukup seru ini, gue selalu juga tanya ini ke teman-teman yang lain. Mungkin menurut lu nih, menurut versi seorang Yo Iqbal, plus minus lu berkarir di dunia musik, mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman di rumah, buat jadi masukan juga gitu loh. Jadi mereka udah siap nih, oh ternyata seorang Iqbal aja mengalami ini. Plus minus ya. Iya. Sebagai seorang musisi, Iya. saya berkarir di dunia musik. Iya. Jadi gini, gue selama pandemi ini, gue tuh berpikir keras gimana caranya gue harus mendapatkan uang. Iya, apalagi lu Karena punya kehidupan terus keluarga. berjalan. Betul. Sementara karir gue sebagai session player itu berhenti. Iya. Bisa Di pandemi. dibilang Langsung macet. dek gitu. Macet. Ya, ada sih 1-2. Ya, tapi tidak bisa diharapkan. Realistis lah ya. Iya, benar-benar. Tidak bisa diharapkan. Ya, itu akhirnya gue jadi konten kreator. Jadi banyak lah sebenarnya gue. Yang orang-orang lihat, oh ya gue jadi konten kreator. Ya, dari konten kreator harus bisa menghasilkan gue. Iya. Harus bisa gitu, karena kalau tidak ya apalagi pilihan gue nih. Iya. Gitu loh. Dan banyak lagi sebenarnya yang gue lakukan agar bisa menghasilkan. Iya. Dan di satu sisi juga gue harus punya visi dan misi tentunya. Cuman setelah gue menjalani pekerjaan lain di luar gue main drum, emang pekerjaan menjadi musisi itu adalah pekerjaan paling enak di dunia. Paling enak ya. Iyalah. Setuju. Satu, gak ada beban. Sebeban-bebannya lu paling menghafal lagu. Iya. Ya kan? Menghafal lagu pun masih bisa ada solusinya. Ya kalau lu bisa baca not dan lu tulis Iya. itu ya kelar. Iya. Beres. Tidak ada beban. Iya. Yang kedua, happy. Ya kan? Iya, Kita kan bawaannya bercanda mulu. Iya. Ya kan? Benar. Terus ya itu semua pekerjaan paling enak lah. Lu naik pesawat setiap Iya. minggu, lu turun naik hotel mewah tanpa lu harus mengeluarkan uang. Terus lu mau makan pun dibayarin. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Setelah itu lu pulang, selesai manggung lu dikasih duit. Iya. Jadi menurut gue so far pekerjaan paling enak di dunia ya kalau ditanya sama gue ya main musik. Iya. Tapi minusnya berarti Minusnya ya ini aja nih. pandemi. Kalau nggak pandemi, menurut lo apa minus karir lo di dunia musik itu apa? Yang buat lo mungkin anjing ini paling berat nih. Bikin karya sih. Oh oke. Bikin karya itu lumayan berat. Buat lo ya. Iya. Gue juga nggak bisa tahu beratnya tuh di mana. Tapi gue sedang mencoba gini ya membuat sesuatu, bikin lagu ya. Iya lagu. Bikin karya lagu itu berat itu menurut gue. Mungkin kan udah nyaman dengan. Anjir gitu gimana caranya nih ya? Iya, Karena gini, beda umur, beda keadaan, Iya. pasti akan beda tuh jadinya. Iya, benar. Kayak band-band zaman sekarang lah. Iya. Mungkin lo lihat kita katakan sebagai contoh Sheila on Seven album pertama Iya. sama Sheila on Seven yang Terakhir nih. lagu terakhir. Beda jauh kan? Beda jauh, Karena benar. memang sudah beda keadaan. Iya benar setuju. Sama kayak gue dulu gampang banget yang bikin lagu. Oh lo bikin nggak suka ya dulu ya? Dulu gampang banget. Karena keadaannya seperti itu gitu. Iya. Dan keadaan gue yang sekarang tuh beda lagi. Beda iya. Mana nih ya? Gimana ya? Gitu loh. Iya. Itu sebuah tantangan yang berat kalau ditanya ya bikin lagu. Iya benar. Gila sih. Ya udah, berarti itu ya plus minus versi Yo Iqbal tuh semoga bisa menginspirasi kalian. Jadi kalau kalian yang mau jadi musisi, yang pengen bercita-cita ataupun mungkin tadi seperti yang gue bilang sudah di dunia musik tapi bingung mau memilih yang mana karena begitu banyak aspek-aspek dalam dunia musik yang bisa kalian jalani sebenarnya. Nah itu semoga kalian bisa menjadi inspirasi buat kalian dan juga kalian bisa menentukan nanti ke arah mana musik kalian ya, benar gitu. Amin. Dan kita berdoa semoga Yo Iqbal bisa mengeluarkan karya lagunya sendiri ya. Semoga. Dengan tajuk
nggak janji. Anakku, cintaku. Jangan gitulah judulnya. Apa tuh? Bahasa Korea kali ya. Aduh, lagi Korea. Soalnya sekarang lagi Korea banget ya. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Serundeng. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan teman-teman juga bisa cek aktivitas Yo Iqbal di YouTube-nya yang sudah 390 ribuan subscriber. Udah mau 400 ribu ya. Kok tahu sih lo? Ya kan, survei dulu. Oh, survei dulu ya. Oke. Observe dulu dong. Gitu ya teman-teman, bisa nonton di Drum and Drum. Oke Bal, thank you banget. Makasih, Deng. Hadir di Serundeng ini suatu kehormatan karena cukup sibuk dan juga cukup susah untuk mencari jadwal ya. Balik dia yang susah. Kagak, woi pandemi kita semua santai ya. Gitu. Oke teman-teman, tetap sehat selalu, tetap jangan lupa untuk vaksin. Tapi walaupun sudah vaksin jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M. Biar 3M, makan, minum, mencuci tangan. Sedap. Biar kita segera berakhir dari pandemi dan bisa kembali ke panggung lagi ya. Ya, amin. Seperti kita impikan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di Serundeng berikutnya. Jangan lupa untuk stay safe dan juga tetap semangat. Oke, sampai jumpa di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.